Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan melihat iPhone SE generasi kedua. Kita bandingkan dengan iPhone 8. Nah, kebetulan untuk harganya di kisaran untuk SE generasi kedua 64GB itu di kisaran 3,5, dan untuk iPhone 8 yang 64GB itu di kisaran 2,5. Jadi beda kisaran 1 juta ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang memiliki dana sekian, nah silahkan pilih, lebih baik pilih iPhone SE generasi kedua atau iPhone 8 karena hanya beda 1 jutaan. Nah sekarang apakah HP ini atau iPhone ini masih layak untuk kita gunakan di tahun 2022, mengingat HP atau iPhone sekarang ini sudah banyak yang terbaru ya teman-teman ya, mulai dari tampilan layar, desain dan lain-lain. Nah tapi ada yang bertanya kepada saya, tolong dong review iPhone SE generasi kedua dengan iPhone 8, karena memang orang tersebut suka dengan ukuran yang kecil yang bisa digunakan satu tangan dan cocok untuk dimasukkan ke dalam saku atau mudah untuk dibawa-bawa ya teman-teman. Walaupun memang tidak dipungkiri untuk iPhone ini semakin kecil yaitu baterainya juga semakin kecil. Jadi untuk ketahanan baterai juga harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Jadi di sini langsung saja kita lihat, kalau mulai dari iOS-nya itu sama semua. Itu masih support dengan iOS terbaru. Sekarang iOS terbaru itu masih 15,5. Nah, tapi ada juga yang udah beta 16 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat kalau dari bentuk tampilannya itu hampir sama, yang membedakan hanya dari logo Apple yang sudah turun ke tengah seperti pada iPhone 11 ke atas. Nah, di sini untuk kameranya juga satu ya teman-teman ya. Tapi perbedaannya untuk iPhone SE generasi kedua itu sudah ada portrait mode. Nah, jadi kalau yang untuk generasi kedua sudah ada portrait mode. Sedangkan untuk iPhone 8 itu belum ada portrait mode ya teman-teman ya. Untuk kamera depannya juga sama. Ya, ini sudah ada portrait mode. Nah, sekarang kalau untuk saya pribadi, saya lebih sarankan teman-teman kalau suka bentuk yang seperti ini, ambillah SE generasi kedua. Walaupun beda 1 juta, tapi ini memiliki umur yang lebih panjang ya teman-teman, karena mengingat HP ini atau iPhone ini dikeluarkan pada tahun 2020 ya, tepatnya di pertengahan ya teman-teman ya. Jadi cocok banget untuk teman-teman yang suka HP ukuran kecil ya. Nah, tapi kalau seandainya dananya memang meminim, teman-teman tidak masalah juga mengambil iPhone 8 ini, karena iPhone 8 juga masih support iOS terbaru dan untuk bermain game juga masih oke, walaupun ya ukurannya kecil dan juga baterainya kecil. Nah, tapi dari keseharian saya teman-teman, saya menggunakan iPhone SE generasi kedua ini untuk kamera itu cukup natural ya teman-teman ya. Memang bukan yang menjadi yang terbagus atau terbaik, tapi dengan harga 3,5 jutaan bisa teman-teman bandingkan dengan HP Android atau smartphone Android lain ya teman-teman ya. Itu masih bisa diadu ya kalau untuk kisaran harga 3,5 jutaan. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih bertanya memilih iPhone SE generasi kedua atau iPhone 8, saran saya sebaiknya teman-teman ambil yang SE generasi kedua. Tapi kalau misalkan dananya memang meminim, yaitu kisaran beda harga 1 juta, yang SE generasi kedua itu 3,5 untuk varian 64GB, sedangkan yang iPhone 8 ini 2,5 64GB, teman-teman boleh juga ambil yang iPhone 8 ini ya teman-teman ya. Jadi nanti di akhir video saya akan bandingkan hasil dari kamera kedua iPhone ini ya teman-teman ya. Mengingat iPhone ini masih menggunakan sidik jari. Nah, jadi untuk sidik jarinya ini ada yang lebih suka menggunakan sidik jari, ada juga yang lebih suka menggunakan tipe Face ID. Ya, Face ID itu untuk iPhone 10 ke atas ya teman-teman ya. Jadi untuk sidik jarinya juga termasuk yang lumayan cepat ya teman-teman ya. Nah, untuk responsifnya, untuk sidik jarinya udah lumayan cepat ketika kita membuka kunci layar. Nah, jadi untuk teman-teman silakan diperhatikan lagi, teman-teman mau ambil yang iPhone SE generasi kedua atau iPhone 8.
Nah, soalnya untuk teman-teman jangan sampai salah membeli ya teman-teman ya. Jadi untuk kecepatan Face ID nya juga hampir sama ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari bentuk semuanya ini sama semua, hanya membedakan di logo Apple-nya saja teman-teman. Nah, jika kita bandingkan dengan iPhone 7 Plus, nah, kurang lebih seperti ini ukurannya ya. Ukurannya kurang lebih seperti ini kalau kita bandingkan dengan iPhone 7 Plus. Oke. Nah, ada yang suka HP atau iPhone yang ukurannya kecil, ada juga yang suka ukurannya yang besar ya teman-teman ya. Kembali ke teman-teman lagi. Jadi kalau kesimpulannya, kalau menurut saya sebaiknya teman-teman ambil yang SE generasi kedua dibandingkan dengan iPhone 8. Tapi kalau ada budgetnya minim, kurang dari 1 jutaan, misalkan ini kan 2,5 sedangkan yang 3,5, teman-teman bisa juga ambil iPhone 8 ya. Jadi kalau untuk dari bentuk tampilan ini hampir sama ya teman-teman ya, mulai dari tombol-tombol dan juga dari bentuk tampilan belakang itu sama, satu kamera juga sama, hanya membedakan di logo Apple-nya yang sudah turun ke bawah untuk iPhone SE generasi kedua, sama seperti iPhone 11 ke atas ini sudah di tengah ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau untuk chipset atau mesin, sedangkan iPhone 8 ini masih menggunakan Bionic A11 sama seperti di iPhone 8 Plus atau di iPhone X. Tapi kalau untuk SE generasi kedua ini sama dengan iPhone 11 atau 11, 11 Pro, 11 Pro Max itu di chipset Bionic A13. Nah, jadi 2 tahun lebih muda ya dibandingkan dengan iPhone 8 ini. Jadi untuk teman-teman yang suka bermain game itu aman-aman saja keduanya, namun biasanya kendala di baterai. Nah, nanti kita akan review juga atau tampilkan dari perbandingan game kedua HP ini. Dan juga untuk hasil kameranya nanti kita lihat di akhir video. Nah, di sini sudah kita download PUBG Mobile, jadi langsung saja kita coba bermain game PUBG di iPhone SE generasi kedua dan iPhone 8. Oke, langsung saja kita buka. Di sini kelihatan ya, untuk awalnya saja untuk iPhone SE generasi kedua ini lebih cepat ya dibandingkan dengan iPhone 8. SE generasi kedua ini menggunakan chipset Bionic A13, sedangkan iPhone 8 Bionic A11. Mana grafiknya ya? Kita coba lihat di sini untuk grafiknya. Oke, di sini bisa di HDR Extreme. Kalau di sini belum nyampe ke ekstrim ya untuk HDR-nya. Sedangkan di sini sudah sampai ke HDR ekstrim. Oke, kita coba yang sama-sama smooth ekstrim aja. Kita mulai. Ini iPhone 8, kita coba.
Ini iPhone SE. Kalau di sini untuk bermain game masih sangat support, hanya saja kecil ya ukurannya teman-teman ya, sama baterainya juga agak kecil. Mungkin itu yang dapat video saya berikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan saksikan video saya berikutnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.